Rekam dan masuk breakout room teh. Teh Rama, goodbye ya. Abi ke breakout room ya. Nah, Teh Rama nge-like. Mas Denis masuk breakout room ya. Kak Repana juga masuk breakout room ya. Izin sebentar saya ganti baju dulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Kalau jelas, Pak. Jelas ya, oke.
Baik, pada kesempatan ini kita simulasi ya, simulasi untuk bisa mendapatkan suasana atau situasi seminar rancangan. Tapi saya apa namanya nanti akan menyampaikan hal-hal penting ya terkait dengan persiapan seminar besok. Jadi nanti tolong teman-teman perhatikan, mudah-mudahan semuanya nanti ada apa kesamaan ya, kesamaan persepsi sekaligus juga kesiapan secara maksimal. Ini kebetulan kemarin itu semalam Teh Dira mengirimkan itu apa progresnya. Jadi sekarang kita simulasi ya. Teh Dira jadi pesertanya. Teh Dira jadi peserta yang mempresentasikan. Nanti Teh Revana jadi mentornya ya. Karepana jadi ceritanya jadi mentornya Kak Nandira. Jadi nanti Karepana perhatikan karena kan mentor itu yang mengetahui ya, yang mengawasi, yang mengarahkan progres daripada rancangan aktualisasi yang disusun Teh Dira. Jadi nanti main peran, nanti Karepana jadi ibu mentornya. Nah, Kak Putri nanti jadi penguji ya. Kak Putri jadi berperan jadi penguji nanti silakan Kak Putri tanya-tanya kepada Kak Nandira ya. Lalu Mas Denis sebagai coachnya ya. Nah, simulasinya seperti ini. Nanti Mas Denis selaku coach berperan jadi moderator kan. Nanti kan saya berperan jadi moderator tuh. Mas Denis membuka salam biasa. Assalamualaikum, selamat pagi, bla bla bla. Pada kesempatan ini akan dilaksanakan seminar rancangan dengan peserta pertama adalah misalkan Kak Nandira Krismelia. Untuk itu kepada Kak Nandira, tapi Kak Denis menyapa dulu ya, menyapa dulu pimpinan. Selamat datang Ibu Mentor, Ibu Revana, dan selamat datang Ibu Penguji, Ibu Putri Alia. Lalu persilahkan Kak Nandira untuk mempresentasikan. Nah, setelah Kak Nandira mempresentasikan, nanti Kak Denis mempersilahkan Ibu Revana sebagai mentor untuk menyampaikan penguatan ya. Nanti eh, Kak Revana menyampaikan penguatan, lalu nanti mempersilahkan Ibu Putri sebagai Ibu Penguji ya. Nah, nanti Ibu Penguji silakan Ibu Putri tanya sebanyak-banyaknya apapun yang ingin dikonfirmasi dari yang dipresentasikan oleh Kadira ya. Kalau sudah merasa cukup, lalu Kak Denis mempersilahkan kembali Ibu Revana. Barangkali dari diskusi barusan, Ibu Mentor ada yang mau ditambahkan gitu ya. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya sudah selesai. Lalu terakhir banget, nanti Kak Denis mempersilahkan Kak Dira untuk menyampaikan closing statement. Udah gitu aja. Nah, kita mulai ya. Kita mulai simulasi seminar rancangan aktualisasi ini untuk Kak Nandira udah selesai kan PowerPoint-nya? Siap, sudah, Bapak. Udah ya. Nah, kalau begitu pembagian waktunya begini Kak Denis. Pembagian waktunya Kak Denis membuka itu kan kalau pembukaan sebentar saja ya, paling semenit 2 menit lah. Terus nanti eh, sesinya Kanandira itu 20 menit ya. Sekarang mah waktunya agak panjang karena kami harus menyelesaikan per sesi per teman-teman itu 45 menit. Jadi 45 menit itu harus maksimal digunakan. 20 menit untuk Kak Nandira presentasi, lalu 5 menit batas waktu untuk Kak Revana sebagai mentor memberikan penguatan, lalu 20 menit lagi untuk Kak Putri sebagai penguji. Jadi Kak Putri nanti harus memanfaatkan waktu 20 menit ya. Kalau misalkan pertanyaannya satu, dua selesai, jangan ya. Jadi nanti Kak Putri cermati betul apa yang Kak Putri mau konfirmasi, konfirmasikan sebanyak-banyaknya. Jadi waktu selama 20 menit itu ya ceritanya ya bisa dimaksimalkan oleh Kak Putri selaku penguji. Oke Kak Denis bisa dimulai ya. Saya penonton saja, jadi saya nggak usah disapa-sapa ya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini
adalah jadwal seminar rancangan aktualisasi yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Saudari Nandira Krismelia dengan mentor Ibu Revana Andara Arianto. Selamat pagi, Bu Revana. Selamat pagi, Pak. Dan pengujinya ada Ibu Putri Elia. Selamat pagi, Bu Putri. Selamat pagi, Mas Denis. Wah, ini moderator pengalaman, ini udah keren banget nih moderatornya nih. Lanjut, lanjut, lanjut. Baik, untuk jadwal hari ini, di mana sesi pertama akan Pak, jangan, dipresentasi. Pak. Oh, langsung aja. Baik, untuk sesi pertama akan dipresentasikan hasil rancangan aktualisasi oleh Saudari Nadira selama 20 menit. Kemudian akan disampaikan penguatan oleh Ibu Mentor, yaitu Ibu Revana selama 5 menit. Kemudian akan direspon atau ditanggapi oleh Ibu Penguji, yaitu Ibu Putri selama 20 menit. Untuk Saudari Nandira, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Mentor dan Ibu Penguji, di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Transformasi Media Informasi Digital pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mewujudkan pelayanan prima di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Yang disusun oleh saya sendiri, Nandira Krismelia Rismadani. Selanjutnya, berikut adalah profil Sebentar, peserta. Kak Dira, sebentar. Perkenalkan, nama saya Nadira. Mohon maaf Siap? sebentar. Gimana, Bapak? Timernya muncul nggak, Kak Denis? Ada timer nggak muncul dari tampilan saya? Muncul Bapak, Muncul tapi ya? masih loading Bapak. Ah ya, baik, baik, baik. Ya, lanjut, lanjut. Mohon izin, berikut adalah profil peserta. Perkenalkan, nama saya Nadira Krismani Rismadani, angkatan 19, NDH 24 dari Lapas Kelas 2B Tulungagung. Berikut adalah latar belakang dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berperan melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau WPP, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam melayani masyarakat, ASN harus berintegritas dan profesionalisme karena hal ini merupakan poin
penting untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal. Tujuan dari gagasan yang saya ambil yaitu untuk mengimplementasikan core value ASN berakhlak serta manajemen ASN dan smart ASN dalam lingkungan lapas, khususnya lapas kelas 2B Tulungagung. Hal ini merupakan fondasi penting yang wajib dimiliki setiap ASN dalam berkinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal. Maka dengan adanya transformasi media informasi digital dapat mempermudah pelayanan publik sehingga tercipta proses pelayanan yang adaptif, responsif, dan efisien. Untuk ruang lingkupnya, pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan 19 Mei 2026 dan pelaksanaan kegiatan bertempatan pada Lapas kelas 2B Tulungagung. Berikut profil organisasi pada Lapas kelas 2B Tulungagung. Lapas kelas 2B Tulungagung merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, serta berada dalam naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Pahlawan nomor 139 Rajoagung Tulungagung dan berperan dalam pelaksanaan pembinaan serta pembimbingan terhadap narapidana yang berasal dari wilayah Kabupaten Tulungagung dan daerah sekitarnya. Tugas dan melakukan pembinaan WPP, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian, melaksanakan pelayanan terhadap WPP termasuk pemenuhan hak-hak seperti integrasi, remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan lain-lain. Kemudian menegakkan keamanan dan ketertiban di dalam lapas dan melaksanakan tata kelola administrasi pada lapas. Berikut struktur organisasi Lapas kelas 2B Tulungagung yang dipimpin oleh Kalapas yaitu Bapak Ma'ruf Prasetyo Hadianto, dan KKPLP-nya Bapak Doni Sulistyo, Kasubag TU Bapak Rebo, Kaur Kepegawaian dan Keuangan Bu Adelia Novarisa, Kaur Umum Bapak Eko Supriyanto, Kasih Binati Giaja, Bapak Rizal Arbi Fanani, Kasubsi Registrasi Bimbingan Kemasyarakatan Bapak Wahyudi, Kasubsi Perawatan Bapak Danang Eka Bintara, Kasubsi Kegiatan Kerja Bapak Wahyu Widodo, dan selanjutnya Kasih Administrasi Kamtib Bapak Dwi Saputra, Kasubsi Keamanan Bapak Novi Setiawan, dan Kasubsi Portatif Bapak Edo Trian Hardianto. Selanjutnya untuk role model saya memilih Raden Ajeng Kartini karena beliau dikenal sebagai pelopor emansipasi dan pendidikan bagi perempuan. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Sebagai putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, beliau sempat bersekolah di sekolah Belanda hingga usia sekitar 12 tahun sebelum menjalani masa pingitan. Namun, semangat belajarnya tetap tinggi. Kartini tetap menambah wawasan dengan membaca buku dan berkirim surat dengan rekannya di Eropa. Melalui pemikiran dan tulisannya, beliau memperjuangkan pendidikan serta kesetaraan bagi perempuan. Surat-suratnya kemudian dibukukan dalam karya Habis Gelap Terbitlah Terang. Atas jasanya, Kartini dianugerahi gelar pahlawan nasional dan tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Berikut terdapat 3 deskripsi isu yang terjadi di Lapas kelas 2B Tulungagung. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan mesin nomor antrian di ruang pelayanan terpadu 1 pintu pada Lapas kelas 2B Tulungagung. Yang kedua, belum optimalnya media informasi digital alur pelayanan terpadu 1 pintu bagi pengunjung WPP pada Lapas kelas 2B Tulungagung. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan kunci pada P2U di Lapas kelas 2B Tulungagung. Untuk isu pertama, yaitu belum optimalnya penggunaan mesin nomor antrian di ruang pelayanan terpadu 1 pintu pada Lapas kelas 2B Tulungagung, kondisi saat ini masih terdapat kendala pada proses pelayanan, yaitu mesin nomor antrian pelayanan yang rusak. Solusi yang digunakan yaitu membagikan nomor antrian secara manual.
karena masih dilakukan perbaikan pada mesin tersebut. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan situasi yang tidak kondusif dan menghambat proses pelayanan jika terjadi lonjakan jumlah pengunjung. Untuk kondisi yang diharapkan, dengan penggunaan mesin nomor antrian dapat mewujudkan pelayanan yang lebih optimal. Untuk analisis dampaknya mengakibatkan terjadinya konflik antar pengunjung karena pembagian nomor antrian yang manual sehingga kurang efektif. Pihak terdampaknya yaitu pengunjung selaku penerima layanan dan petugas tim layanan kunjungan. Selanjutnya kaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Menunjukkan bahwa pengelolaan sistem pelayanan perlu ditingkatkan dan penerapan kompetensi digital dan inovasi belum berjalan secara maksimal sehingga kedepannya perlu ditekankan pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan perwujudan pelayanan yang lebih efektif. Selanjutnya isu kedua yaitu belum optimalnya media informasi digital, alur pelayanan terpadu satu pintu bagi pengunjung WBP pada lapas kelas 2B Tulungagung. Kondisi saat ini masih banyak pengunjung yang belum paham mengenai alur pelayanan. Hal ini dikarenakan minimnya literasi pengunjung terhadap media informasi yang berupa banner. Banyak pengunjung yang masih bertanya mengenai alur pelayanan secara berulang. Tentunya hal tersebut menghambat proses pelayanan, sehingga pelayanan publik menjadi kurang efektif. Kondisi yang diharapkan dengan adanya media informasi digital berbasis mempermudah pengunjung dalam pelaksanaan kunjungan sehingga tercipta pelayanan publik yang efektif, inovatif, dan responsif. Analisis dampaknya, banyak pengunjung yang masih salah terhadap prosedur pelayanan. Hal ini menghambat proses pelayanan sehingga pengunjung akan menilai pelayanan publik yang diberikan kurang optimal. Untuk pihak yang terdampak, pengunjung selaku penerima layanan, petugas yang memberi layanan, dan instansi. Selanjutnya kaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Menunjukkan bahwa target pelayanan prima belum tercapai secara optimal dan kurangnya inovasi berbasis teknologi mempengaruhi proses pelayanan optimalnya pengelolaan kunci pada di lapas kelas seperti desain kotak perbanan, penataan Nandiranya terlempar ya? Oh ada. ya Bapak izin barusan saya terlempar karena koneksi Bapak. Siap, siap. Eh, Baik, yang isu ketiga belum optimalnya pengelolaan kunci pada P2U di lapas kelas 2B Tulungagung. Kondisi saat ini masih terdapat kendala mengenai kotak penyimpanan kunci yang belum maksimal di lapas kelas 2B Tulungagung seperti desain kotak kunci yang belum mengikuti perubahan zaman, penataan kunci yang belum sistematis dan belum ada pencatatan keluar masuknya kunci yang teradministrasikan dengan baik.
Selanjutnya, kondisi yang diharapkan dengan adanya pengelolaan kunci yang sistematis akan menciptakan proses penyimpanan kunci pada P2U menjadi lebih aman, tertib, terkontrol, dan akuntabel, sehingga mampu meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di area lapas. Untuk analisis dampaknya, berpotensi menimbulkan risiko kehilangan, bahkan penyalahgunaan kunci yang menjadi celah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, untuk pihak yang terdampak yaitu petugas P2U atau Regu Jaga, KKPLP, seluruh petugas lapas, dan WPP. Kaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN yaitu menunjukkan kurangnya sikap adaptif dan inovatif petugas dalam kinerja serta kurangnya tanggung jawab dalam mengelola fasilitas kantor, sehingga perlu ditingkatkan lagi nilai adaptif dan inovatif pada petugas untuk mempermudah pengawasan penggunaan kunci serta meminimalisir terjadinya kesalahan petugas dalam penggunaan kunci tersebut. Berikut, saya menentukan isu utama menggunakan metode USG. Pada isu pertama, yaitu belum optimalnya penggunaan mesin nomor antrian di ruang pelayanan terpadu satu pintu pada lapas kelas 2B Tulung Agung, mendapatkan poin 4 pada urgensi, poin 3 pada seriousness, dan poin 4 pada growth. Jumlahnya 11. Isu kedua, belum optimalnya media informasi digital alur pelayanan terpadu satu pintu bagi pengunjung WPP pada lapas kelas 2B Tulung Agung, mendapatkan poin 5 pada urgensi, poin 4 pada seriousness, dan poin 5 pada growth. Jumlahnya 14. Selanjutnya, isu ketiga, belum optimalnya pengelolaan kunci pada P2U di lapas kelas 2B Tulung Agung, mendapatkan poin 4 pada urgensi, poin 5 pada seriousness, dan poin 4 pada growth. Jumlahnya 13. Yang menjadi isu pertama, isu utama yang akan saya ambil yaitu isu kedua, yaitu belum optimalnya media informasi digital alur pelayanan terpadu satu pintu bagi pengunjung WPP pada lapas kelas 2B Tulungagung. Berikut deskripsi dari USG. Pada urgensi, isu ini bersifat darurat dan harus segera ditangani karena berkaitan pada aspek pelayanan publik yang menjadi prioritas. Dengan adanya media informasi digital berbasis audiovisual pada PTSP akan menjadi solusi. Tentunya akan menciptakan dampak positif bagi pengunjung dan petugas pelayanan PTSP, sehingga proses pelayanan akan berjalan dengan kondusif. Selanjutnya, pada seriousness, belum optimalnya media informasi digital merupakan masalah yang serius. Hal ini dapat menciptakan proses pelayanan kunjungan menjadi kurang efektif karena banyak pengunjung yang belum paham mengenai prosedur pelaksanaan alur layanan kunjungan atau pengurusan integrasi. Pada growth, apabila tidak segera ditangani, maka kedepannya masalah ini akan bertambah besar nantinya. Pengunjung akan datang silih berganti dan pasti akan mempertanyakan prosedur alur layanan sehingga petugas tidak fokus dengan tugasnya. Hal ini akan memperlambat proses pelayanan sehingga akan berdampak terhadap penilaian pelayanan publik. Berikut diagram fishbone. Pada material belum mendukungnya sarana dan prasarana. Selanjutnya, measurement, rendahnya tingkat pemahaman pengunjung terhadap informasi alur kunjungan yang telah disediakan dalam bentuk banner. Manpower, jumlah petugas PTSP yang terbatas, metode alur layanan belum divisualisasikan secara jelas, other nature, kunjung pada hari dan jam menyebabkan penumpukan antrian, dan machine belum optimalnya pemanfaatan sistem digital. Untuk gagasan kreatif, saya mengambil formasi media informasi digital. Satu prima di lapas kelas 2B Tulungagung. Gagasan ini memiliki tujuan mewujudkan sistem pelayanan prima pada lapas kelas 2B Tulungagung melalui transformasi media informasi digital pada ruang PTSP. Melalui inovasi tersebut dapat mempermudah petugas maupun pelayanan sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pengunjung terhadap tahapan prosedur yang berlaku. Gagasan ini merupakan bentuk nyata penerapan Smart ASN khususnya di lingkungan
Smart ASN yang terkandung dalam gagasan ini, yaitu digital skill, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Berikut tahap kegiatannya. Terdapat 5 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama melakukan koordinasi bersama mentor. Saya akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait isi dari informasi yang akan disampaikan, serta konsep audio visual seperti apa yang akan dipakai dalam transformasi media informasi digital pada pelayanan terpadu satu pintu di Lapas Kelas 12 Tulungagung. Yang kedua, melakukan pengadaan media informasi digital televisi. Standar pengadaan televisi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan hasil konsultasi dan koordinasi bersama mentor. Perlu diperhatikan mengenai kualitas televisi yang akan dibeli, harus sesuai dengan standar yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan pemasangan televisi pada ruang PTSP. Menentukan titik strategis pemasangan televisi sesuai dengan hasil konsultasi bersama mentor, dan pemasangan dilakukan oleh warga binaan yang sedang menjalani asimilasi serta memiliki keahlian di bidang tersebut. Dan poin keempat, melakukan sosialisasi kepada petugas dan pengunjung. Saya akan melakukan sosialisasi mengenai adanya media informasi digital berbasis audiovisual yang berisikan tahapan prosedur mengenai alur layanan kunjungan dan pengurusan integrasi untuk mempermudah proses pelayanan. Selanjutnya yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Mengamati tingkat perubahan pemahaman pengunjung, melakukan identifikasi terkait penurunan kesalahan prosedur, dan mengumpulkan masukan terkait efektivitas media informasi tersebut, serta melakukan penyempurnaan media jika diperlukan. Untuk kaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, mewujudkan pelayanan publik dan pengamanan yang efektif merupakan upaya penting agar ASN tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pada masyarakat. Hal ini dilakukan memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban. Selain itu, profesionalisme ASN juga perlu diwujudkan melalui sikap yang adaptif dan inovatif, khususnya dalam mengembangkan media informasi publik berbasis digital. Dengan demikian, upaya tersebut hanya mendukung pelayanan publik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kinerja petugas, serta meningkatkan citra instansi di mata masyarakat. Untuk manfaat gagasan, ide kreatifnya terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi organisasi dan bagi individu. Manfaat bagi organisasi yaitu meningkatkan citra positif dan kepercayaan publik kepada instansi, kerja petugas sehingga kinerja menjadi lebih maksimal, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan guna meminimalisir kesalahan prosedur yang dilakukan pengunjung. Kemudian manfaat bagi individu, peserta lasar atau petugas pemasyarakatan, yakni mendukung implementasi nilai-nilai berakhlak, mempermudah kinerja petugas dalam pelayanan kepada pengunjung, meminimalisir adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Selanjutnya, ini matriks rancangan aktualisasi saya. Pada kegiatan melakukan koordinasi dan konsultasi bersama mentor, terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu koordinasi terkait waktu bimbingan. Pada output atau hasilnya mendapatkan waktu untuk bimbingan kepada mentor, dan keterkaitan dengan agenda 2 dan 3 yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, dan pada manajemen ASN yakni mencerminkan upaya pengaturan tugas dalam tanggung jawab serta profesional agar kegiatan bimbingan dapat terlaksana dengan tertib, efisien, serta mendukung peningkatan kompetensi pegawai. Pada Smart ASN mencerminkan karakter Smart ASN yang mampu bekerja secara adaptif, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya, kontribusi visi atau misi dan tujuan organisasi. Berkontribusi terhadap visi Kemeninipas yakni terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan untuk stabilitas keamanan yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Berikut yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua yaitu mengidentifikasi isu yang ada dan solusinya. Pada output atau hasilnya yaitu mendapatkan masukan dari mentor terkait gagasan yang dibuat. Untuk keterkaitan pada agenda 2 dan 3 yaitu terdapat kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif, dan manajemen ASN yakni menunjukkan kemampuan ASN dalam menganalisis permasalahan di lingkungan kerja serta mencari solusi yang tepat untuk
meningkatkan kinerja instansi. Pada Smart ASN mencerminkan kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan inovasi. Yang ketiga, memohon izin terkait pelaksanaan aktualisasi. Outputnya mendapatkan izin dari mentor untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Dan keterkaitan pada agenda 2 dan 3 yakni berorientasi pada pelayanan tabel manajemen ASN yakni mencerminkan penerapan tata kelola organisasi yang tertib serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku dalam lingkungan kerja. Selanjutnya pada Smart ASN menunjukkan kemampuan komunikasi dan etika profesional dalam berkoordinasi dengan atas. Selanjutnya untuk kegiatan kedua melakukan pengadaan media informasi digital televisi pada ruang PTSP. Tahapan yang pertama yakni merencanakan dan mengidentifikasi kebutuhan media informasi digital. Outputnya yakni mendapat hasil identifikasi dan perencanaan kebutuhan untuk tahap pengadaan. Keterkaitannya dengan agenda 2 dan 3 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif. Untuk manajemen ASN-nya mencerminkan proses perencanaan kerja yang sistematik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan Smart ASN menunjukkan kemampuan berpikir strategis, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya, visi misi dari organisasi yakni mendukung peningkatan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi digital guna membangun citra positif instansi. Untuk Mohon tahapan izin, kedua yakni Saudari Nadira, waktu kurang 1 menit lagi, kalau bisa dipercepat. Terima kasih. ya, ini saya persingkat saja. Untuk tahapan kedua, membeli televisi dengan kualitas yang bagus dan sesuai dengan standar. Tahapan ketiga, melakukan penyusunan konten informasi digital berbasis audio visual. Dan kegiatan ketiga, melakukan pemasangan televisi pada ruang PTSP melalui tahapan pertama yaitu melakukan identifikasi titik strategis di ruang PTSP. Tahapan kedua, melakukan proses pemasangan televisi dan instalasi, dan tahapan ketiga melakukan penataan layar dan tampilan televisi agar nyaman dilihat. Untuk kegiatan keempat, melakukan sosialisasi kepada petugas dan pengunjung terkait adanya media informasi digital berbasis audiovisual. Yang pertama, tahapan yang pertama mempersiapkan materi sosialisasi yang menjelaskan manfaat media informasi digital. Tahapan kedua, melakukan sosialisasi kepada petugas, dan tahapan ketiga melakukan pada pengunjung. Untuk kegiatan kelima, monitoring dan evaluasi terhadap media informasi digital, kondisi televisi dan penayangan secara berkala serta memastikan konten berjalan dengan baik. Tahapan kedua, melakukan evaluasi efektivitas mengenai penyampaian media informasi digital, dan tahapan ketiga, menindaklanjuti dan menyempurnakan konten media informasi. Berikut rekapitulasi nilai berakhlak pada berorientasi pelayanan. Di kegiatan 1 terdapat 2 poin, kegiatan 2 poin, kegiatan 3 2 poin, kegiatan 4 3 poin, kegiatan 5 3 poin. Jumlah aktualisasinya 12. Untuk akuntabel, kegiatan 1 terdapat 1 poin, kegiatan 2 1 poin, kegiatan 3 1 poin, kegiatan 4 1 poin, kegiatan 5 1 poin. Jumlah aktualisasinya ada 5. Untuk kompeten, Mohon kegiatan maaf, Mbak satunya Nadira. terdapat 1 poin, kegiatan Mohon maaf, Mbak Nadira, ya, waktunya sudah habis untuk ke jadwal aja. siap. Terima kasih. Izin untuk stop share. Terima kasih atas pemaparannya dari Saudari Nadira. Kemudian akan dilanjutkan tambahan atau penguatan dari Ibu penguji yaitu Ibu Revana. Untuk Ibu Revana, waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagai mentor, saya memberikan apresiasi kepada Mbak Nadira atas upaya yang telah dilakukan dalam mengidentifikasi serta menganalisis isu strategis di lingkungan kerja, yaitu Lapas Kelas 2B Tulungagung.
khususnya terkait belum optimalnya media informasi digital mengenai alur pelayanan pada ruang pelayanan terpadu satu pintu bagi pengunjung warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Tulungagung. Isu yang diangkat ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi pelayanan. Melalui pemaparan yang telah disampaikan, terlihat bahwa Mbak Nandira mampu memahami kondisi real yang terjadi di lapangan, di mana masih terdapat keterbatasan media informasi yang menyebabkan sebagian pengunjung belum memahami alur pelayanan dengan baik. Kondisi tersebut tentu berdampak pada kurang efektifnya proses pelayanan serta dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas pelayanan oleh petugas. Gagasan transformasi media informasi digital yang diinisiasi oleh Mbak Nadira merupakan langkah inovatif yang patut diapresiasi karena sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital. Pemanfaatan media informasi digital di ruang pelayanan terpadu satu pintu diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pengunjung sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan transparan. Selain itu, inovasi ini juga mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, khususnya dalam aspek berorientasi pelayanan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Mbak Nadira tidak hanya memahami konsep pelayanan publik, tetapi juga mampu menerapkan dalam bentuk gagasan yang konkret dan solutif. Saya berharap bahwa inovasi yang telah dirancang oleh Mbak Nadira ini tidak hanya menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam pelatihan dasar CPNS, tetapi dapat terus dikembangkan dan diimplementasikan secara berkelanjutan di lingkungan Lapas Kelas 2B Tulungagung. Dengan adanya media informasi digital yang lebih informatif dan komunikatif, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal serta mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan, dan profesional. Kedepan, saya juga berharap Mbak Nandira dapat terus mengembangkan kompetensi, menjaga semangat inovasi, serta memberikan kontribusi positif bagi organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Terima kasih atas penguatan responnya dari mentor Revana. Selanjutnya akan masuk kepada sesi evaluasi oleh Ibu Penguji. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Putri selaku penguji. Ya, terima kasih Mas Denis. Saya ucapkan terima kasih juga buat Mbak Nandira atas pemaparannya. Sedikit informasi, saya ingin menggali lebih jauh terkait gagasan. Untuk gagasannya tadi pemasangan TV ya Mbak Nandira ya di ruang PTSP. Betul, Mbak. Menurut Mbak Nandira, pemasangan TV sebagai media informasi mengapa menurut Mbak Nandira pemasangan TV sebagai media informasi perlu dilakukan di area layanan kunjungan? Sebelumnya, apakah sudah ada TV atau bagaimana? Izin menjawab, untuk sebelumnya di ruangan PTSP sendiri itu belum terdapat televisi yang berisikan media informasi layanan kunjungan atau layanan lainnya. Dan saya punya gagasan tersebut karena pada saat ini banyak pengunjung yang masih belum jelas terhadap prosedur dari alur pelayanan tersebut. Padahal sebelumnya sudah terdapat media informasi yang bentuk banner, tetapi dengan minimnya literasi pengunjung, hal itu masih sering terabaikan. Sehingga saya berinovasi untuk membuat media informasi alur kunjungan berupa audio visual sehingga bisa menarik perhatian pengunjung sehingga mereka dapat memahaminya dengan lebih mudah.
Gitu. Baik, di dalam pemasangan TV itu nanti informasi apa saja yang mau ditampilkan Mbak Nandira di TV itu? Atau apa ada alur kunjungan saja atau terkait tata tertib yang ada di lapas kelas 2B Tulungagung? Izin menjawab, Mbak, untuk isi dari media informasi alur pelayanan tersebut, saya ingin mengisikan terkait tahapan-tahapan yang digunakan untuk proses alur kunjungan dan proses untuk mengurus integrasi. Karena masih banyak pengunjung yang belum jelas mengenai hal itu. Apa ada solusi ini Mbak Nandira kalau misalnya mati lampu kah atau listrik itu bagaimana? Bayangan. Jika terjadi mati lampu, kami ada duta layanan yang bertugas untuk memberikan pelayanan pada pengunjung yang masih dalam proses antrian. Di situ akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dari proses pelayanan kunjungan sehingga hal tersebut dapat meminimalisir juga mengenai pengunjung yang masih bingung terhadap proses mengenai alur kunjungan. Itu Mbak. Sudah cukup jelas untuk ininya, PPT-nya dan rancangan aktualisasinya. Semoga sukses buat Mbak Nandira. Mungkin bisa dilanjut Mas Denis. Baik, terima kasih Ibu Putri atas evaluasi yang diberikan. Selanjutnya masuk ke closing statement dari peserta yaitu Saudari Nandira. Silakan Saudari Nandira. Mohon izin Mas untuk diulangi soalnya tadi kemute nggak jelas. Untuk sesi selanjutnya yaitu closing statement dari penulis atau peserta yaitu Saudari Nandira Grismelia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mengenai gagasan yang saya ambil, semoga kedepannya dapat terrealisasikan secara berkelanjutan dan semoga mendapatkan apresiasi dari pengunjung dan juga petugas maupun instansi lapas kelas 2B Tulungagung dan semoga hal tersebut menjadi manfaat yang positif terhadap instansi sehingga dapat menciptakan citra positif bagi instansi yang terkait. Perihal untuk pemaparan saya, jika terdapat salah perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Revana, Ibu Penguji, Ibu Elia, dan juga moderator Mas Denis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Saudari Nandira. Harapannya semoga dengan gagasan kreatif yang dirancang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Lapas Tulungagung dengan cara mengoptimalkan pelayanan melalui pemberian informasi secara digital. Terima kasih kepada Ibu Putri selaku penguji dan Ibu Mentor Revana atas waktunya. Cukup sekian seminar rancangan aktualisasi dari Saudari Nandira Grismelia. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu dong. Ya, sekarang teman-teman mohon perhatian ya.
Eh, Kak Dira, punten di share screen lagi. Kita sisir dari awal ya. Kita sisir dari awal. Pertama, catatan saya, ini moderatornya keren banget nih. Nah, ini sebenarnya udah terbiasa membawakan acara, terbiasa melakukan pengaturan acara ini udah pengalaman kayaknya nih. Udah moderator andalan ini, Kak Denis nih. Dan penting itu tadi apa yang dibawakan Kak Denis membawa suasana ya. Jadi sebagai pengatur acara membawa suasana ceria, happy itu penting bagus tuh. Baik, kita sisir satu-satu. Ini di tayangan eh, rancangan aktualisasi transformasi media informasi. Nah, ini salah-salah ketiknya nanti diperbaiki ya Kak Dira ya. Informasinya kurang R tuh. Informasi. Digital pada Ya, ruang Pak. pelayanan terpadu satu pintu kita mewujudkan pelayanan prima di lapas kelas 2B Tulung Agung. Oke. Lalu bisa langsung diperbaiki atau nanti saja ya? Nanti kurang R-nya Kak Dira. Ini ini Nanti ini saja, udah Pak. udah PDF ya? Kak Dira, halo? Ini udah Izin, PDF Pak, ya? sudah. Sudah, Pak. Nanti diperbaiki ya. Tadi ada salah ketik ya di judul. Siap, siap, Pak. Ya, masalahnya pas pas tayangan pertama pas judul lagi. Ya, nanti huruf R-nya ditambahin ya. Baik. Kemudian ada profil peserta ya. Terus lanjut ada lanjut lagi Kak Dira. Latar belakang. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini sekedar ini aja, sekedar sharing saja ya. Sekedar sharing saja. Latar belakang dan profil itu nanti bisa disatukan ya teman-teman yang lainnya bisa disatukan. Artinya, kalaupun sudah terpisah dua slide nggak apa-apa. Tapi eh, mencermati waktu yang barusan Kak Dira gunakan itu kan terlampau panjang. Nanti sebentar-sebentar saja ya, sebentar-sebentar saja untuk tayangan awal seperti profil sama latar belakang itu. Bahkan ada penguji yang menyampaikan nggak perlu ya. Langsung saja begitu. Jadi nanti kalaupun Kadira mau mengantisipasi dari pembelajaran barusan untuk profil dan latar belakang sesingkat-singkatnya Kadira ya. Sesingkat-singkatnya nanti dipresentasikan. Lalu untuk tujuan nih mengimplementasikan core value ASN berakhlak serta manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan lapas khususnya. Oke, hal ini merupakan fondasi penting yang wajib dimiliki setiap ASN dalam bekerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik optimal. Maka dengan adanya oke, iya, nggak apa-apa. Ruang lingkup. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Maret sampai dengan 19 Mei. Ya, jadi bicara ruang lingkup teman-teman ya. Ini teman-teman sudah upload belum? Sudah upload file belum ya? Besok besok paling paling lambat besok ya Kak Denis ya Kak Putri ya. Nah, jadi bicara ruang nih tujuan itu coba saya mau cek ke teman-teman. Tujuannya dibikin satu atau ada yang dibikin poin-poin? Ada tujuan umum, tujuan khusus. Kita persamakan dulu. Coba, Cung. Cung yang tujuannya dibikin poin-poin. Oh, Karepana ya dibikin poin-poin ya. Siap, Jadi Bapak. misalkan kalau ada beberapa tujuan, yang penting ya kalau ada beberapa tujuan nih, yang penting satu ini nih apa dalam rangka mengimplementasikan core value ASN berakhlak ya Karepana ya dan Mas Denis kalau mau di poin-poin ya dibikin poin-pointer. Yang kedua adalah eh tadi menjawab ini menjawab isu ya menjawab isu yang akan diselesaikan itu dua dua poin penting ya jangan lupa. Nah, ruang lingkup ini ada yang menggunakan versi 5W1H ya. 5W1H. Jadi ada yang menggunakan versi 5W1H dan waktu ya dan apa namanya? Dilaksanakan di mana. Tapi minimal seperti yang oleh Kanandiran ya. Jadi ada pelaksanaan waktunya dan tempatnya ya.
Tapi kalau teman-teman akan menggunakan ruang pendekatan 5W1H dalam ruang lingkup bagus ya. W-nya apa yang dibahas, lalu di mana, kapan dan sebagainya itu boleh ya. Boleh. Minimal ini seperti Kak Dira, tempat dan waktu. Tapi kalau mau ditambahin dengan 5W1H bagus. Oke, lalu nah ini profil organisasi, lalu profil organisasi ini sepintas aja Kak Dira ya. Sepintas pokoknya dari cover sampai dengan profil ini sepintas sesingkat mungkin ya, sesingkat mungkin. Nah, kayak contoh profil ini adalah profil organisasi kami di Tulung Agung. Lalu tugasnya apa namanya dibacakan singkat atau salah satunya saja yang dianggap menonjol boleh ya Kak Dira ya. Sesingkat mungkin. Intinya nanti waktu pembahasan akan digunakan semaksimal mungkin di bab tiganya Kak Dira ya. Lanjut supaya bisa bisa selesai sebelum 20 menit. Nah, struktur organisasi cukup disampaikan saja. Ini adalah struktur organisasi di Tulung Agung gitu. Nggak usah dibacakan, jadi skip-skip aja Kak Dira. Lanjut. Termasuk role model juga tonjok aja ininya, ruhnya. Saya mengangkat role Ibu Kita Kartini karena beliau adalah teladan dalam hal semangat gitu saja nggak apa-apa ya. Nanti di skip-skip saja. Lalu, nah deskripsi isu. Nah mulai mulai di sini agak agak lebih detail ya, tapi kecepatannya agak diatur juga teman-teman ya. Kecepatannya agak diatur, jadi jangan terlampau lama. Yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan mesin nomor antrian di ruang pelayanan terpadu satu pintu. Kayak yang kedua, belum optimalnya media informasi digital alur pelayanan. Ketiga, belum optimalnya pengelolaan kunci. Ya, nanti disampaikan ya tiga-tiganya dengan detail. Kalau nah di sini waktunya relatif leluasa disampaikan dengan detail Kadira. Lanjut. Nah, bagus nih. Jadi eh bicara teman-teman perhatikan ya. Bicara deskripsi itu, bicara deskripsi itu ada fakta, ada data ya, ada fakta, ada data dan ada analisis dampak dan pihak terdampak ya, minimal ya. Tapi kalau teman-teman menyampaikan kondisi saat ini, kondisi diharapkan bagus nih. Kondisi saat ini berarti bicara fakta ya, di dikuatkan dengan gambar-gambar atau foto-foto permasalahan ini bagus nih. Harapannya dengan penggunaan mesin nomor antrian, oke, analisis dampaknya ada bagus, pihak terdampak kaitannya. Eh, sebentar. Kondisi saat ini masih terdapat sebentar. Terdapat kendala pada proses pelayanan yaitu mesin nomor antrian, pelayanan yang rusak. Solusi yang digunakan yakni membagikan nomor antrian. Ya. Nah, ini kalau kalau perlu nanti Kadira ditambahkan ya. Ini kan fakta ya. Faktanya. Kalau perlu nanti kalau bisa bukan kalau perlu kalau bisa ditambahkan datanya. Ini sudah berlangsung sejak kapan nih kejadian ini ya oleh Kadira. Jadi bicara kondisi saat ini fakta dan ditunjang data. Kondisi ini sudah berlangsung misalkan dari sejak tahun sekian begitu ya. Gitu. Lanjut Kak. Sama dengan yang lain, sama dengan isu yang lain. Ke bawah lagi. Nah, ini juga sama. Belum optimalnya media informasi digital alur. Masih banyak pengunjung yang belum paham mengenai alur pelayanan. Hal ini dikarenakan minimnya literasi pengunjungan terhadap media. Kalau media informasi digital alur tuh sebelumnya udah ada apa belum ada Kak Dira? Izin Pak, untuk yang media informasi digitalnya sebelumnya belum ada Bapak, hanya ada seperti ini, dalam bentuk banner saja. Nah, kalau kalau belum ada bahasanya belum tersedianya ya. Kalau belum optimalnya itu sudah ada. Jadi kalau belum optimal berarti sebelumnya sudah ada tapi belum optimal dilaksanakan ya. Jadi kalau belum ada sama sekali narasinya bisa dirubah menjadi belum tersedianya ya. Kalau belum tersedianya berarti sebelumnya belum ada. Sama dengan tadi isu pertama, punten saya lupa. Isu pertama tadi apa tuh? Ke atas lagi. Teman-teman perhatikan ya. Penggunaan narasi belum optimal itu ketika sudah dilaksanakan ya upaya atau kegiatan tersebut. Tapi kalau belum
ganti dengan belum tersedianya penggunaan. Nah, ini mah udah ada mesinnya ya. Sudah, Pak. Nah, Sudah kalau ada. mesinnya sudah ada, boleh menggunakan belum optimalnya. Kalau belum ada, belum tersedianya. Sekarang ke yang dua lagi, Kadira. Nah, kalau kalau media informasi digital alurnya belum ada, ganti optimalnya dengan belum tersedianya ya, atau belum dilaksanakan, atau belum difasilitasinya. Boleh. Yang penting jangan belum optimal ya, karena optimal menunjukkan sudah ada, sudah dilakukan tapi belum optimal. Di sini juga nanti disertai data ya Kak Dira ya, kondisinya seperti apa dan ini sudah berlangsung dari kapan begitu ya sampai sekarang ya. Jadi sehingga sehingga ada kebingungan misalkan gitu, ada kebingungan pengunjung ini sudah berlangsung sekian dari mulai tahun kapan itu boleh disertai sama data ya. Atau data yang lain misalkan komplain-komplain pengunjung ada nggak Kak Dira di WA misalkan di WA grup atau di kotak saran ada nggak? Izin Pak untuk komplain belum ada sejauh ini. Cuma banyak pengunjung yang masih belum paham sehingga mereka masih tanya-tanya gitu Pak. Tanya secara berulang kepada petugas. Tanya secara langsung ya. Ya, nanti Siap. disampaikan lah ya. Kan pengunjung belum paham, tetapi eh, datanya kehadiran nggak punya ya, data tertulisnya ya. Misalkan pengisian saran atau melalui WA ke pribadi atau ke WA kantor nggak, belum ada ya, nggak ada ya. Belum ada Bapak. Nah, nggak apa-apa. Nanti secara lisan aja disampaikan terkait dengan kebingungan mereka itu langsung ditanyakan kepada kami gitu ya. Jadi kalau ada penguji nanya, ini datanya mana ya? Nanti sampaikan aja. Ini Pak, disampaikannya langsung Pak keluhannya gitu. Oke, sekarang ke isu yang ketiga. Bagus nih Kadira ya. Nah, di sini juga dari mulai isu satu 2 dan 3 Kadira itu karena ini banyak agak dipercepat saja ya, agak dipercepat saja bacaannya. Masih belum optimalnya pengelolaan kunci. Nah, kalau kunci kan sudah ada ya Kadira ya. kotak kunci kotak kunci sudah ada jadi menggunakan Sudah diksi ada belum Pak. optimal nggak apa-apa jadi Kadira punya upaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan kunci ya. Nanti ini sama ini sudah ada nih faktanya. Nanti misalkan kalau datanya punya ini eh, permasalahan kunci ketuker-tuker dan sebagainya ke bawah dan sebagainya dan hilang ini sampaikan oleh Kadira ya. Kalau kalau ada data bagus nih. Misalkan dari tahun sekian sampai tahun sekian kunci hilang satu, hilang dua, hilang tiga bahkan ada kecenderungan peningkatan kehilangan kunci setiap tahunnya. Oh, itu bagus tuh ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Lanjut Kadira. Nah, ternyata yang diangkat adalah, nah berarti ini nanti konsisten Kadira ya, karena untuk media informasi digital alur pelayanan ini kan belum ada ya. Jadi termasuk judul isu yang di matrik USG ini diganti ya, harus konsisten judul-judul harus konsisten sampai dengan akhir, apalagi judul yang diangkat ini kebetulan judul yang dirubah ya, nanti konsisten sampai akhir. Nah, ini juga sudah bagus untuk narasi dan deskripsi dari masing-masing aspek urgensi, seriousness, dan growth-nya, tapi nanti waktunya saja diperhatikan. Supaya waktu selesai sebelum 20 menit. Lanjut, Kak Dira. Nah, ini diagram fishbone, teman-teman ya. Diagram fishbone saya lupa menyampaikan. Jadi, penggunaan diagram fishbone ini sebetulnya begini. Di setiap aspek ya, di setiap aspek ini harus mencari sampai dengan akarnya ya. Nah, contoh ini, jumlah petugas TSP terbatas. Nah, ya. Terus kenapa? Nah, nanti kasih list lagi Kadira. Jadi jangan satu isinya ya. Jadi setiap aspek itu minimal tiga Kadira ya, minimal tiga. Bagus-bagus lagi sampai dengan lima. Jadi
bicara setiap aspek mulai material, measurement, manpower, mesin, mother nature sama metode itu minimal 3, bagus-bagus 5. 5 itu biasanya sampai dengan ketemu akarnya. Contoh nih ya. Bicara manpower, jumlah petugas PTSP yang terbatas. Kenapa? Satu, misalkan karena rekrutmen, rekrutmen untuk formasi petugas PTSP masih terbatas. Kenapa? Nah, karena anggaran untuk pokoknya jadi nanti setiap aspek dari tulang ini menggali ya, jadi menggali sampai dengan kita nggak bisa ngomong lagi gitu. Jadi contoh mesin nih, belum optimalnya pemanfaatan sistem digital. Kenapa? Nah, ya, dan nanti di garis di list yang kedua masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap apa namanya digitalisasi itu. Kenapa belum adanya misalkan belum adanya kebijakan untuk apa? Silakan nanti oleh Kadira diurai minimal 3 ya teman-teman ya untuk diagram fishbone di setiap tulang-tulangnya ini tolong perhatikan jangan satu seperti ini. Jadi model material nih, teman-teman nanti yang lebih paham dicermati betul oleh Kadira. Nih contoh material. Belum mendukungnya sarana dan prasarana. Nah, kenapa? Nah, misalkan terbatasnya anggaran. Kenapa? Misalkan belum belum direncanakannya anggaran untuk apa namanya? Penggunaan digitalisasi layanan alur. Terus sampai dengan yang paling bawah itu mentok kita udah nggak bisa ngomong lagi. Jadi mohon sekali lagi teman-teman untuk setiap aspek ini jangan satu seperti ini ya. Minimal 3 why. Jadi kenapa, kenapa, kenapa gitu. Begitu ya, Kadira ya, nanti dilengkapi ya. Dan teman-teman, lanjut. Oh iya, 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 lupa, 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 lupa. Ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, di setiap list aspek, misal material nih, belum mendukungnya sarana dan prasarana, itu kasih tanda ya, berupa panah ke ini, ke tulang. Jadi ada panah ke tulang. Jadi setiap aspek itu tandanya jangan garis, jangan titik, jangan bulat, tapi tanda panah, panah kecil ya ke tulang. Misalkan material, satu belum mendukungnya sarana dan prasarana kasih panah kecil ke arah tulang yang lurus ke atas itu. Terus yang kedua, masih terbatasnya anggaran, kasih tanda panah lagi. Jadi menunjukkan memang arah permasalahan ke setiap tulang-tulang besar ya. Terus Kadira dan teman-teman mohon perhatikan ya tipe-tipenya ya. Jadi sayang kalau rancangan aktualisasinya bagus, tapi masih banyak tipe-tipe nih kayak belum mendukungnya sarana dan prasaranan, kelebihan N nanti diperbaiki Kadira ya sayang ya. Nanti Kadira cermati lagi sebelum diupload, kira-kira ada tipe-tipe diperbaiki lagi. Ya, lanjut Kadira. Gagasan kreatif, transformasi media informasi digital pada ruang pelayanan terpadu satu pintu. Bisa dijelaskan Kadira? Ini pasti penguji minta dijelaskan terkait judul ini. Diulang bentar. Judul ini mau menceritakan apa? Silakan Ini Kadira Pak, jelaskan. saya mengambil judul ini karena arahan dari mentor untuk mengambil transformasi media informasi digital karena sebelumnya masih belum ada Bapak terkait media informasi digital tersebut. Jadi sebelumnya kita masih memakai media informasi yang berbasis banner. Begitu Bapak. Oke, ya. Sehingga Eh, dengan adanya penjelasannya bisa diterima ya, ya, bagus ya. Biasanya penguji itu akan menanyakan tentang coba tolong ceritakan judul ini mau menceritakan apa gitu ya. Itu ya selalu ditanyakan begitu. Jadi nanti teman-teman, kenapa? Karena jangan sampai dengan judul pun teman-teman nggak bisa menjelaskan begitu ya. Jadi harap untuk judul pun teman-teman harus bisa memberikan penguatan dan penjelasan yang logis ya. Oke, lanjut Kak Dira. Melakukan koordinasi bersama mentor, melakukan pengadaan media informasi digital, melakukan pemasangan. Nah,
Antara melakukan dan melaksanakan, lebih semut melaksanakan Kadira ya. Lebih semut, lebih enak dibaca gitu ya. Nanti ganti melakukan, melakukan, melakukan. Juga teman-teman yang lain ya. Lebih enak melaksanakan koordinasi bersama mentor, melaksanakan pengadaan, melaksanakan pemasangan, melaksanakan sosialisasi kepada petugas, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Melakukan itu lebih kepada individu ya, lebih kepada sendiri. Tapi karena ini kan kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama, enaknya bahasanya atau diksinya melaksanakan Kadira dan teman-teman ya. Kalau masih ada narasi-narasi melakukan. Ya, lanjut Kadira. Manfaat gagasan kreatif ya ini saya kira nggak ada masalah. Nanti silakan disesuaikan waktunya. Lanjut. Matrik. Nah, ini teman-teman supaya lebih elok ya, supaya lebih elok, jangan memindahkan tabel ke PowerPoint ya, Kadira ya. Jadi nanti di PowerPoint itu eh, di di apa ya? Dikreasi secantik mungkin, Kadira. Jadi kan bicara PowerPoint itu bicara konah ya, bulat, kotak, atau segitiga, atau ada panah gitu. Jadi manfaatkan apa namanya? Fitur PowerPoint semaksimal mungkin. Jadi hindari nih teman-teman ya. Ini bagian daripada teknik presentasi. Jadi jangan pernah memindahkan Word kepada PowerPoint ya. Ini memindahkan Word kepada PowerPoint jadinya eh, ngebacanya capek. Jadi Kadira boleh menyingkat aja kalau di PowerPoint-nya mah. Jadi si berorientasi pelayanan nggak usah dijelaskan lagi. Kan penjelasan tentang kenapa berorientasi pelayanan, kenapa akuntabel, kenapa adaptif sudah ada di laporan yang disampaikan kepada penguji ya. Jadi di PowerPoint mah poin-poinnya saja. Misalkan kegiatan satu apa ketahapannya, outputnya juga disingkat, misalkan mendapatkan waktu untuk bimbingan. Bimbingan saja, nggak apa-apa, ketik bimbingan saja. Terus keterkaitan dengan agenda 2 dan 3 langsung aja. Poin satu orientasi pelayanan, ke poin 2 akuntabel, poin 3 adaptif. Jadi seminimalis mungkin dan secantik mungkin ya. Eh, Nanti kontribusi terhadap visi nanti misalkan terwujudnya penegakan hukum, nah begitu nggak apa-apa. Apa? Kan namanya juga PowerPoint. Jadi benar-benar power kepada poinnya. Jadi poin-poin saja. Supaya tidak terjadi seperti yang ini, seperti yang Kadira. Memindahkan apa namanya Word kepada PowerPoint itu jadinya kebanyakan dan capek bacanya ya dan ngelihatnya juga capek Kadira jadi kalau Kadira ada waktu dibikin poin-poin ya Kadira ya dan teman-teman ya kalau bisa secantik mungkin ya secantik mungkin tampilannya ayo lanjut Kadira ke bawah. Nah ini sama sama dengan yang barusan terus sama ya jadi ini kalau bisa sama Kadira ganti jangan seperti ini ya lanjut terus 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 nah stop di sini. Jadi kami sudah diskusi juga dengan teman-teman penyelenggara. Jangan sampai ada nilai nol di sini ya. Apalagi satunya banyak sekali. Ini Kadira kan tadi eh ya sebetulnya kalau boleh dibilang 50-60 ini masih minimal ya. Sesuai dibilang. Bisa. Tapi nggak apa-apa. Sebagai draft atau rancangan aktualisasi nggak apa-apa di 60 dulu. Nanti setelah teman-teman melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan di masa habituasi, nah teman-teman nanti akan temukan betapa banyak kaitan ASN berakhlak ini dengan tahapan-tahapan kegiatan yang teman-teman lakukan ya. Nah ini nanti diganti Kadira ya, yang kolom paling bawah kiri jumlah MP yang diaktualisasikan per kegiatan itu nanti diganti. Jadi jumlah nilai ASN berakhlak ya. Jadi yang di bawah itu bukan jumlah mata pelatihan, karena ini kita sedang bicara berapa aspek ASN berakhlak yang menjadi pondasi pada setiap tahapan. Jadi MP-nya dihilangkan. MP-nya dihilangkan. Jadi jumlah nil core value ASN berakhlak ya. Gitu aja. Jadi ya bukan jumlah mata pelatihan, teman-teman yang lain juga begitu ya. Biar nggak membingungkan penguji. Eh, Punten ke atas lagi ke kegiatan kelima aja, kegiatan kelima.
Sebentar, tahan dulu. Yang tadi matrik, tahan dulu. Yang satunya tuh yang kegiatan kelima adalah akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Oke, ke atas ya ke kelima Kak Dira. Akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Ya, kegiatan kelima ada berapa nih? Tuh, kegiatan kelima ada 3 stop. Eh, Memeriksa kondisi terkini dan penayangan. Nah, ini masuk nih memeriksa kondisi terkini masuk kepada aspek akuntabel ya. Ada. Bagus. Coba yang kegiatan keduanya. Melakukan evaluasi tahapan kedua. Sorry, sorry, sorry. Tahapan kegiatan kedua tadi yang kelima. Maksudnya kegiatan kelima ke tahapan kedua. Melakukan evaluasi efektivitas mengenai penyampaian media informasi. Nah, ini kan melakukan evaluasi juga bagian dari akuntabel ya, misal ya. Jadi akuntabel ternyata masih ada tuh di tahapan kedua ya. Coba ke tahapan ketiga. Saya mengambil contoh yang oleh Kanandira dikasih angka 1 ya, akuntabel tadi. Coba yang ketiga. Apa? Menindaklanjuti, nah menindaklanjuti juga bagian dari tanggung jawab Kadira ya dan teman-teman tim untuk menindaklanjuti dan menyempurnakan konten. Jadi artinya nggak apa-apa, tapi ini nggak dirubah dulu nggak apa-apa Kadira ya untuk angka-angka di matrik. Tetapi ternyata nanti di perjalanan Kandira bisa cermati bahwa aspek akuntabel juga di sini masuk kepada setiap langkahnya Kadira ya. Jadi bisa jadi nanti akan ketemu, apalagi dengan tahapan kegiatannya sampai 3 ya, tahapan kegiatan sampai 3, bisa jadi ketemu rekapitulasi nilai berakhlaknya tuh tembus di atas 100 Kadira. Ya, oke lanjut Kadira. Nah, jadwal kegiatan minggu keempat Maret. Nah, iya jadwal ini konkretnya minggu keempat ya, karena minggu ketiga kita masih. Oh enggak juga ya teman-teman, ada yang berlebaran di kantor ya, adakah teman-teman yang berlebaran di kantor? Coba, aduh Kak Putri berlebaran di kantor. Yang lain, wah Kak Denis berlebaran di kantor, Masya Allah, ini saudara-saudara saya yang luar biasa ini. As- Ya, nanti bilang sama mamahnya dibekelin ketupat gitu ya, biar suasana lebarannya terasa di kantor Mas Denis dan Kak Putri ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang merancang jadwal kegiatan mulai dari minggu ketiga Maret, karena memang teman-teman tidak ada libur meskipun Lebaran, tidak jadi masalah ya. Tapi kalau Pak, kami kan minggu ketiga Maret itu berbenturan dengan libur Lebaran, jadi kami mulai di minggu keempat, nggak apa-apa. Ya, sip. Begitu Kadira ya, masukan dari saya ya. Kadira ada pertanyaan? Siapa Pak? Sementara ini masih belum. Oke. Jadi nanti dilengkapi. Sudah dapat bocoran siapa pengujinya? Kanoval, ketua geng sudah dapat bocoran siapa pengujinya? Ini Mas Nopal nunduk-nunduk saya curiga minum kopi nih. Sudah dapat bocoran siapa pengujinya? Izin untuk stop share Bapak. Oh iya silakan. Belum dapat bocoran. Sudah Bapak. Siapa? Kalau saya Bapak Chandra. Bapak Bapak siapa? Chandra Setia Nugroho Bapak kalau saya. Oh, itu adik saya itu. Eh, Adik saya yang baik hati dan soleh tuh ya. Jadi Pak Chandra itu beliau adalah analis kebijakan ya. Beliau adalah analis kebijakan. Dulunya beliau adalah peneliti ya, jabatan fungsional peneliti. Tapi karena jabatan fungsional peneliti itu sekarang tidak boleh ada di Satker, tidak boleh ada di instansi-instansi selain di BRIN begitu ya.
Jadi harus pindah. Jadi kalau ada teman-teman yang punya jabatan fungsional peneliti, itu semua harus berkumpul di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Negara ya gitu. Nah, teman-teman yang peneliti itu berpindah jabatan fungsional ke analis kebijakan. Tetapi eh, teman-teman saya termasuk Pak Chandra nanti karena beliau basicnya peneliti dan apa analis kebijakan, dia sudah sangat akrab dengan metode penelitian ya. Jadi nanti di bab tiganya pasti nanti akan rame ya, akan detil Pak Chandra itu. Bahkan mulai dari diksi-diksi barangkali ya. Tapi sekali lagi gini ya, kuncinya Kuncinya karena Pak Chandra itu adalah adik saya yang luar biasa tuh di kantor. Jadi dia baik banget, tapi dia memang detil. Strategi atau kuncinya adalah teman-teman, jadikan seminar rancangan Senin nanti adalah kebutuhan teman-teman ya. Jangan takut, kebutuhan. Saya butuh seminar rancangan untuk memberikan penguatan kepada rancangan aktualisasi saya dan menambah wawasan saya gitu. Itu nanti pemikiran-pemikiran dan semangat positif itu menjadikan teman-teman nanti lancar bener di seminar rancangan nanti ya. Jangan khawatir. Apapun kondisi rancangan aktualisasi teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Siap, Kak Putri. Eh, itu semisal kalau nanti ada pertanyaan dari penguji dan Ya. kita masih berpikir buat menjawabnya gitu, Pak. Dan semisal salah itu apa nanti berpengaruh ke nilai presentasinya, Pak? Ini saya kayaknya apa sebentar, 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 Kak Putri. Mau habis ini baterainya sebentar. Kak Putri mohon diulang, Kak Putri. Ya, Pak, semisal dari Bapak pengujinya ada pertanyaan, ya. Seumpama jawaban kita itu kurang tepat, apa itu nanti berpengaruh untuk hasil presentasinya, Pak, penilaiannya? Oh ya, enggak teman-teman, jangan khawatir. Pertama prinsip ya, prinsip diskusi itu, Kak Putri ya. Itu salah itu boleh ya. Itu prinsip diskusi. Jadi teman-teman dalam berdiskusi, dalam melakukan obrolan-obrolan positif ya tentang hal-hal kegiatan itu kalau salah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru dari salah itulah kita belajar ya dari salah itu. Jadi jangan khawatir apalagi berpikiran akan mempengaruhi nilai, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Eh, karena memang dalam seminar rancangan termasuk seminar akhir itu penguji itu ingin memberikan masukan saran sebetulnya, masukan saran dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia sudah dapatkan begitu. Nanti kan Kak Pak Chandra ini sering jadi penguji ya, sering banget jadi penguji. Jadi nanti dengan ilmu dan wawasannya beliau pun nanti akan memberikan ya apa yang bermanfaat bagi teman-teman. Jadi kalau salah-salah nggak apa-apa, tenang saja. Nggak akan berpengaruh Kak Putri, insya Allah ya. Aman, 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 aman. Pak, ya kalau kalau justru kalau penguji itu kalau kita salah kan seneng, ya. Kalau kita salah seneng kan, jadi dia jadi bisa meluruskan begitu. Dia bisa memberitahu. Kalau kita benar dia bingung nanti. Wah ini pertanyaan saya benar semua nih. eh, Konfirmasi dari saya kok dijawab bagus banget dengan lengkap. Wah nantinya nggak ada challenge. Kalau kita menjawab kurang-kurang atau salah-salah, bagus tuh ya. Jadi nanti dia ada semangat untuk memberikan sesuatu kepada kita. Oh Kak Putri menurut saya begini. Oh, kan bagus tuh, nggak apa-apa. Ya lanjut, siapa ada yang mau bertanya lagi? Se- eh, Waktunya tinggal 13 menit saja teman-teman ya. Coba siapa?
Sebentar ya. Kak Putri deh, Kak Putri. Eh presentasi sebentar ya, nggak apa-apa ya. Apa namanya? Ini kan waktunya cuman katakanlah 15 menit. Coba Kak Putri dengan 15 menit bisa menyesuaikan waktu nggak? Silakan Kak Putri. Udah jadi PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Loh, saya sebagai ini saja. Tanpa ada pembukaan, langsung Kak Putri presentasi ya. Saya buat timer nih. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Penguji dan Bapak Mentor, juga coach saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Pengawasan Lalu Lintas Pintu Blok Wanita dengan bel siap pada rutan kelas 2B Bangil. Berikut adalah profil instansi saya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang terbentuk dari pemisahan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk sekarang saya ditempatkan di salah satu unit pelaksanaan teknis, yaitu Rutan Kelas 2B Bangil, yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tahanan pada tahapan penyidik, penuntut, hingga persidangan, serta melaksanakan pelayanan penahanan pengamanan, perawatan, pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya di sebelah kanannya saya bernama Putri Elia Megawati Burumah Paung. Saya lahir di Malang 2 Juni 1999. Jabatan saya sebagai penjaga tahanan. Berikut tupoksi saya yaitu melaksanakan pengawasan dan pengamanan serta mengontrol keluar masuknya warga binaan sesuai prosedur. Untuk role model saya memilih Bapak Karutan saya, yaitu Bapak Yanuar Rinaldi, sebagai selaku Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil. Beliau menunjukkan kepemimpinan profesional, disiplin, dan humanis dalam memberikan pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya, dan menekankan aspek keamanan, ketertiban, tetapi juga pembinaan kepada warga binaan. Pelatihan dasar CPNS sendiri merupakan tahap penting dalam membentuk aparatur sipil negara ASN yang berprofesional, kompeten, dan berintegritas. Tujuan umum dari pelatihan dasar CPNS ini membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berkarakter, integritas, dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk tujuan khusus pelatihan dasar CPNS ini yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme peserta serta mampu menerapkan melalui kegiatan aktualisasi kegiatan di unit kerja masing-masing. Latar belakang dari aktualisasi ini disusun berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja dan perlu ditangani agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal. Manfaat latsar sendiri bagi peserta yaitu meningkatkan pemahaman, penerapan, dan nilai-nilai ASN. Bagi unit kerja, membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di unit kerja. Bagi warga binaan, memberikan dampak positif bagi warga binaan melalui terciptanya lingkungan blok yang tertib, rapi, dan nyaman. Berikut adalah identifikasi isu yang sudah saya amati dari beberapa bulan terakhir, yakni satu, belum optimalnya pelaksanaan jadwal piket kebersihan blok wanita rutan kelas 2B Bangil. Untuk yang kedua, belum tersedianya media informasi pada pintu blok wanita
rutan kelas 2B Bangil. Dan yang ketiga, belum tersedianya papan informasi di dalam blok wanita rutan kelas 2B Bangil. Pada isu pertama ini, banyak beberapa warga binaan wanita yang masih belum melaksanakan piket, sehingga masih tidak sesuai dengan piketnya dan masih menyuruh menekankan kepada temannya untuk tugas piketnya. Untuk yang kedua ini adalah tidak tersedianya sarana bagi petugas ketika ada keperluan yang hendak masuk kepada blok wanita, seperti pemanggilan salah satu warga binaan perempuan untuk ke registrasi atau ke klinik. Yang ketiga, belum tersedianya papan informasi sehingga banyak warga binaan wanita ini menempelkan seperti eh, jadwal piket dan beberapa informasi jadwal kamar lainnya di dinding kamar blok wanita. Berikut adalah penetapan isunya. Belum optimalnya pelaksanaan jadwal piket untuk bagian USG-nya terpilih, yaitu di nomor 2 belum tersedianya media informasi pada blok wanita rutan kelas 2B Bangil. Di sini ada yakni warga binaan perempuan belum terbiasa merespon kedatangan petugas. Yang kedua, keterlambatan petugas untuk merespon. Sehingga jadi ada beberapa petugas yang terkadang sudah mengetuk pintu, namun kita petugas yang di dalam ini masih belum terdengar suara ketukannya di dalam, sehingga menyebabkan petugas langsung masuk dan keadaan di dalam blok belum kondusif. Untuk metode tidak ada SOP tertulis, pemberitahuan masih secara lisan, seperti mengetuk pintu tadi. Manajemennya tidak ada sanksi tegas, belum adanya kebijakan khusus. Untuk mesin tidak ada sarana penanda yang mendukung, sarana pemberitahuannya yang belum efektif dan masih manual. Berikut adalah penyelesaian core isunya. Gagasan yang saya usung yakni meningkatkan pengawasan lalu lintas pintu blok hunian wanita dengan bel siap di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bangil. Dilakukan sarana penyediaan bel sebagai alat pemberitahuan sebelum petugas memasuki blok wanita. Bel siap sendiri memiliki kepanjangan yakni bel sistem izin akses pintu. Hubungannya dengan Smart ASN yakni inovasi bel siap mencerminkan sikap responsif, adaptif dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja dengan menghadirkan solusi sederhana namun efektif untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan. Untuk aspek manajemen ASN-nya, gagasan ini mendukung terciptanya pelaksanaan tugas yang lebih tertib, disiplin, dan terukur dalam proses keluar masuknya petugas di blok hunian. Adapun manfaatnya, yakni pemasangan bel di blok wanita meningkatkan keamanan dan ketertiban karena petugas dapat memberi pemberitahuan sebelum memasuki blok. Bunyi bel menjadi tanda bagi warga binaan wanita untuk menyiapkan diri sesuai aturan, memudahkan petugas menjalankan tugas pemeriksaan atau pengawasan secara tertib, serta mendukung terciptanya lingkungan blok yang aman dan nyaman serta kondusif. Visi misi dari rutan, keterkaitan visi misi dengan rutan adalah kegiatan aktualisasi ini
belum tersedianya media informasi pada pintu blok wanita di Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Bibangil, mendukung menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dan kondusif. Selain itu juga kegiatan ini sejalan dengan misi meningkatkan keamanan, ketertiban, serta pengoptimalan sarana dan prasarana guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di rumah. Kaitannya dengan berakhlak, ya ini ada berorientasi pada pelayanan yang meningkatkan kualitas dan informasi kepada warga binaan agar di blok tetap berjalan tertib, akuntabel, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan terukur, kompeten, berupaya meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan di lingkungan dan memberi solusi yang tepat untuk nilai harmonis, membantu menciptakan komunikasi yang lebih baik antara petugas dan warga binaan, nilai loyal, bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan organisasi, adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan untuk menghadirkan solusi sederhana, mengatasi permasalahan yang ada, kolaboratif, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan bekerja sama antar rekan kerja. Berikut adalah rancangan kegiatan yang akan saya laksanakan. Di tanggal 25 Maret sampai 31 Maret saya akan mengidentifikasi permasalahan sarana pemberitahuan blok di wanita, mengamati kondisi akses pintu, menganalisis hasil observasi. Keterkaitannya dengan Smart ASN adalah mencerminkan berpikir kritis dan pemanfaatan teknologi digital skill dengan mendokumentasikan hasil observasi serta mengolah informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Manajemen ASN sendiri tercermin dari sikap profesional, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Untuk di tahapan keduanya, pada tanggal 1 April sampai 5 April, saya akan berkonsultasi pada pimpinan mengenai hasil analisis saya, menjadwalkan pertemuan dengan atasan, konsultasi dengan hasil analisis, menyusun dan mengajukan konsep penggunaan bel kepada atasan, serta menerima arahan perbaikan jika diperlukan. Kegiatan ini mencerminkan Smart ASN karena kemampuan komunikasi yang efektif, berpikiran kritis, serta kolaborasi dalam menyampaikan hal analisis kepada pimpinan. Dalam hal manajemen ASN menunjukkan pelaksanaan tugas yang secara profesional melalui koordinasi dan konsultasi dengan atasan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya di tahapan ketiga pada tanggal 6 April sampai 12 April 2026, perancangan bel. Saya akan menyiapkan alat bantu pemasangan bel, menentukan lokasi letak bel yang strategis di sebelah mana untuk dipasang. Dari nilai Smart ASN itu sendiri tercermin melalui kemampuan berpikir kritis dan perencanaan yang tepat dalam memilih lokasi yang strategis. Untuk manajemen ASN sendiri menyiapkan alat bantu dan memasang bel menunjukkan pelaksanaan tugas secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab. Untuk di tahapan keempat, pada tanggal 13 April sampai 19 April, pemasangan bel, melakukan pemasangan bel pintu masuk blok yang dibantu oleh rekan, melakukan uji coba kepada pintu bel masuk blok wanita untuk memastikan bel berfungsi dengan baik. Untuk dari Smart ASN-nya tercermin melalui kemampuan adaptif dalam menciptakan solusi sederhana untuk meningkatkan ketertiban di blok wanita. Dilewat aja Kak Putri yang kaitan dengan materinya dilewat. Baik, Pak. Untuk di tanggal 19 April sampai 24 April, sosialisasi penggunaan bel, yakni memberikan sosialisasi kepada petugas jaga dan warga binaan mengenai tujuan, fungsi, dan prosedur penggunaan bel sebelum memasuki blok wanita, serta mengimplementasikan penggunaan bel sebagai sarana sebelum petugas memasuki blok wanita di tanggal 25 April sampai 19 Mei.
evaluasi pelaksanaan BEL, yakni mengamati dan mengevaluasi penggunaan BEL oleh petugas dan ketertiban warga binaan. Yang selanjutnya mengimplementasikan penggunaan BEL sebagai sarana sebelum petugas memasuki blok wanita. Berikut adalah rekapitulasi nilai berakhlak yang sudah saya dapat pada kegiatan satu. Pada kegiatan tahapan satu saya mendapatkan 8 poin. Pada tahapan kedua saya memiliki 8 poin. Pada tahapan ketiga 8 poin. Tahapan keempat saya memiliki 9 poin. Tahapan kelima saya memiliki 8 poin. Dan tahapan keenam saya memiliki 8 poin. Total dari jumlah nilai ASN berakhlak yang sudah saya dapat 49 dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya adalah kegiatan aktualisasi ini menunjukkan bahwa melalui inovasi sederhana seperti penggunaan bel sebagai sarana pemberitahuan sebelum petugas memasuki blok hunian dapat menjaga keamanan dan ketertiban warga binaan, mengatasi beberapa masalah yang sebelumnya terjadi, serta mendorong kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas dan warga binaan. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, menurunnya ketertiban di dalam blok hunian, serta kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, penerapan inovasi sederhana ini akan menjadi langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif. Mohon izin, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan mohon koreksinya Bapak Budi. Oke, plus. Keren. Terima kasih Kak Putri. Dengan cepat saja ya. Ini secara waktu ini 15 menit lebih dikit nih. 15 menit lebih dikit tidak apa-apa. Jadi nanti 20 menit bisa Kak Putri gambar akan sangat cukup untuk presentasi Kak Putri. Mundur satu slide. Mundur satu slide naik. Nah, kesimpulan teman-teman ya. Jangan dulu ada kesimpulan di rancangan aktualisasi ya. Jadi cukup diakhiri dengan tadi kayak Kadira, rencana pelaksanaan kegiatan ya. Karena kesimpulan nanti akan muncul di bab kelima ya. Kesimpulan akan disampaikan oleh teman-teman setelah mengimplementasikan seluruh kegiatan ya, Kak Putri ya. Dan teman-teman ingat, jangan ada kesimpulan di seminar rancangan. Naik lagi Kak Putri, satu slide. Nah, nanti jumlah MP nanti diganti ya. Jadi jumlah nilai SN seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terus saya lupa dari rencana jumlah sama nih, rencana jumlah aktualisasi per MP jangan MP juga ya. Pokoknya Siap, Mas. kata-kata MP nanti teman-teman semua dihilangkan. Awas loh kalau sampai muncul dicubit pokoknya sama saya. Karena bukan MP ya, tapi nilai SN berakhlak. Kemudian suka ada penguji nanti yang iseng-iseng nanya nih. Yang paling besar apa jumlahnya, aspek apa Kak Putri yang paling besar? Dari orientasi pelayanan akuntabel sampai kolaboratif yang paling besar nilainya mana? Akuntabel ya? Akuntabel. Nah, Siap, nanti Pak. akan ditanya biasanya. Kenapa Kak Putri akuntabel yang lebih besar? Nah, nanti siapkan jawabannya. Karena ini bentuk pertanggungjawaban saya sebagai petugas blok wanita lapas, Pak. Gitu. Nah, ya. Jadi nanti akan ada pertanyaan suka suka muncul. Karena ini kan nilainya beda-beda. Nanti suka, kenapa ini kok yang besar akuntabel dan harmonis? Nanti silakan teman-teman ya berelaborasi. Ke atas lagi Kak Putri. Ke atas lagi, satu slide ke atas. Kak Putri udah sangat bagus untuk PowerPoint-nya. Ke atas, bukan ke bawah, ke atas. Nah, ini bagus banget. Nanti keterkaitan Smart ASN dan manajemen ASN-nya Kak Putri sampaikan dengan sangat baik. Tapi jangan lupa juga dimunculkan di sini kaitan dengan agenda duanya ya. Poin-poinnya saja. Agenda duanya berkaitan dengan apa saja tadi orientasi pelayanan, akuntabel. Di sini dimunculkan ya. Jangan hanya cuma agenda 3. Eh, dan bisa diringkas Kak Putri ya. Misalkan misalkan ya terkait dengan Smart ASN, ambil aja nanti kata kuncinya. Kegiatan sosialisasinya nanti buang 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 mencerminkan melalui kemampuan komunikasi efektif, kolaborasi dan sikap adaptif itu nggak apa-apa, poin-poinnya saja. Toh
semua argumentasi sudah ada di laporan yang diterima penguji ya. Jadi di PowerPoint ini nggak usah lengkap-lengkap banget ya. Supaya semuanya bisa masuk dengan poin-poin. Ke atas lagi Kak Putri. Tapi saya apresiasi untuk deskripsi keterkaitan dengan agenda duanya saya apresiasi. Di sininya PowerPoint-poin saja dan masukkan agenda 2 jangan lupa ya penting itu kepada setiap tahapan. Ini bagus nih tampilan kegiatan dan rancangan dan tahapan kegiatannya bagus untuk PowerPoint oke banget ini. Ke atas lagi Kak. Ya ini hampir sama ke atas lagi. Ya. Ke atas lagi, Pak. Oke. Ini nggak apa-apa ini nggak apa-apa. Ke atas lagi. Ya, udah saya kira sudah cukup Kak Putri ya, udah siap tempur ya. Oh ya ini, eh, nah ini nanti ditandain ya, yang dipilih itu dikasih warna yang berbeda tadi sama dengan kehadiran nomor 2 ya, yang dipilih kan nanti ditandain. Ke bawah Kak, ke bawah Kak. Tadi saya tertarik dengan Fishbone. Tadi saya lupa ya Fishbone nggak ini nggak. Nah ini ngebuatnya nanti eh, dikasih panah ya nanti kalau ada waktu ya. Dikasih Siap, panah Pak. ke garis-garis yang berdiri-berdiri ini Kak Putri. Jadi si misalkan bicara men, WBP belum tersedia merespon tanda tangan kedatangan petugas itu ditaruhnya di sebelah garis, di sebelum garis. Nanti eh, arah tanda panahnya menuju ke garis yang berdiri-berdiri itu ya. Baik, Pak. Terus, ini masih kurang nih, minimal tiga, tiga why, minimal tiga, tiga penyebab ya. Ke atas lagi Kak Putri. Udah sih, udah oke ya. Sekali lagi plus ya buat Kak Putri ya. Dan teman-teman semuanya silakan stop share Kak Putri. Nah, luar biasa. Siap, Pak. Tapi izin Pak mau bertanya, ini kan belum tersedianya media informasi. Ini media atau mau diganti sarana aja Pak Hakim? Apa sudah tepat seperti ini Pak? Nggak apa-apa media. Nggak apa-apa ya Pak. Baik Pak, Ya, terima lebih kasih umum Pak. ya. Baik Pak. Ya. Oke teman-teman, semuanya selesaikan tugasnya karena harus diupload besok. Baru saja kita ikuti presentasi Kak Putri dengan Kanandira. Tapi saya ingin pastikan, Kak Deni sudah siap buat upload besok? Ya Bapak, ya tinggal perbaikan sedikit-sedikit. Ya. Laporan, berapa persen laporan? Sudah 100% Bapak. Kalau PowerPoint? PowerPoint tinggal ubah sedikit-sedikit Bapak. Oke, Mungkin 90%. alhamdulillah. Oh iya, oke. Pastikan besok terupload dengan lengkap ya. Siap Oke. Bapak. Masih ada waktu sampai dengan besok. Boleh kalau mau japri-japri kaitan koreksinya. Terima kasih Kak Denis. Kak Sabrina. Kak Sabrina gimana Kak Sabrina? Siap, Bapak. Sudah dari tadi presentasi ada yang direvisi kayaknya punya saya, Pak. Yang di Ya. matriks. Oke, Siap. kalau laporan sudah 100%? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah merasa aman, sudah merasa yakin, upload. Kalau mau ada yang ditanya-tanyakan silahkan japri ya. Ya, Ini Bapak. ketua geng kita, Mas Nopal gimana? Siapa untuk laporan sudah selesai, Pak. Cuman untuk PPT Mantap. mungkin saya kebut malam ini, Pak. Untuk PowerPoint tadi hasil diskusinya apa? Diikuti ya, Kanopal ya. Siap. Ya. Kak Jenny, Saya tunjuk. gimana Kak Jenny? Sudah aman? Izin Bapak, mungkin ada perbaikan Bapak untuk PPT-nya. PPT-nya oke, siap. Mencermati diskusi tadi ya, menyesuaikan ya. Ya Kalau Bapak. laporan sudah 100%? Siap, sudah Bapak, tapi belum saya kirimkan ke Pak Budi. Ya, boleh ya. Ada Belum saya koreksi-koreksi, kirimkan. ada. Kak Intan, gimana Kak Intan? Terima kasih Pak. Sama-sama. Siap, Bapak. Siap ya. Laporan siap diupload Ya, dengan PowerPoint-nya ya. Percayalah Kak siap, Intan Pak. nih. Keren. Tapi mohon izin Pak, nanti mungkin saya butuh pendapat Pak Budi karena beberapa part dari PowerPoint saya agak sedikit lebih singkat sih Pak.
Karena Gak mengingat apa-apa, waktu yang diberikan juga lebih singkat. Iya. gak apa-apa ya. Kalau teman-teman mempresentasikan lebih singkat, misalkan ya 10 menit, ya siap aja nanti dibombardir di pertanyaan penguji ya, karena penguji jadinya lebih lama. Jadi silakan manfaatkan 20 menit untuk presentasi, sehingga penguji juga proporsional 20 menit ya. Jangan sampai nanti penguji 30 menit, nanti pengujinya ngantuk-ngantuk tuh nanya banyak-banyak. Oke, gitu Kak Intan. Kak Ika, gimana Kak Ika? Siapa, Pak? Kak Ika jarang jarang terdengar suaranya sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Siap ya. Sudah siap upload besok ya Kak Ika ya, laporan dengan PowerPoint-nya ya. Kalau ada Insya Allah masalah, sudah, Pak. komunikasikan japri langsung ke saya. Kalau Nandira sudah. Karepana, wah Karepana nih Siap. mencurigakan ini. Dari tadi diam mulu nih. Udah aman Karepana? Siap aman, Bapak. Aman ya. Ya, saya percaya Karepana aman. Kalau ada apa-apa, silakan japri. Kalau sudah aman, upload dari sekarang. Paling lambat besok, bisi besok sibuk atau lupa, hati-hati. Nanti pengujinya Siap. ngomel-ngomel. Ini kok ada kemarin tuh yang angkatan kemarin. Malam-malam pengujinya ngejapri ke saya. Bud, ini gimana? Ada satu orang yang belum upload. Waduh, pas saya tanya ke yang bersangkutan, iya belum, ternyata belum, lupa katanya. Hati-hati ya. Atau kadang-kadang nanti antisipasi teman-teman, aplikasinya sulit sulit diakses ya. Jadi dari siang atau dari pagi sudah dicoba ya Kak Revana ya. Siap, Bapak. Kak Frida, Kak Frida nih senyum-senyum aja, jangan-jangan belum selesai juga nih. Sudah siap Kak Frida? Ya, Bapak, insya Allah siap, tapi masih ada perbaikan tadi, Pak, di Fishbone sama di rekapitulasi nilai ASN berakhlak. Oke, Bismillah ya. Mudah-mudahan besok Siap, diupload dan Senin semuanya lancar. Kak Sri Handayani jangan siap, cemberut aja tuh amin. ah. Mentang-mentang puasa cemberut mulu. Udah siap? Ini Mbak, untuk laporan tinggal yang jadwal itu belum, jadwal pelaksanaan belum, PPT juga kurang itu. Oke, waktunya tinggal 2 hari ini sama sekarang diselesaikan Kak ya. Pinter-pinter Siap, bagi waktu dengan tugas di kantor ya Kak ya. siap Pak. Baik, itu saja teman-teman. Mohon maaf ini melebihi waktu yang sudah ditentukan 14 menit. Silakan teman-teman lanjutkan mengerjakan tugas dan aktivitasnya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa memberikan banyak. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Makasih, Bapak Pak. Budi. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Sama-sama, Pak. sama-sama. Izin ya. Ya, Pak.